haleluya. Mencari domba yang sesat, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Oh Tuhanku Yesus, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Tabrak di jalan sendiri. Amin, haleluya. Sertamu itulah doa permohonanku. Aku mohon kepada Tuhan, ajarku merendahkan diri. Oh haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Amin, haleluya. Itulah kerinduan hidupku. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Bapa, jadikan pelita di dalam gelap. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya yang telah Kau ketahui, ya Tuhan. Engkau begitu agung sempurna. Pakailah hidupku Tuhan untuk menjadi berkat. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan aku pelita, mendatangkan berkat, damai sejahtera bagi orang lain. Engkau pakai hidupku Tuhan Yesus untuk tujuan yang mulia untuk Engkau. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Karena Engkau sebagai kepala di atas segala-galanya. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Oh Tuhan, pimpinlah aku. Amin, haleluya. Sebab ku tak sanggup, ku tidak mampu jalan sendiri. Bahkan aku gagal di luar Engkau Bapa. Serta-Mu itulah doa permohonanku, doaku, permohonanku Bapa. Ajarku merendahkan hati kepada Engkau Yesus. Amin, haleluya. Aku mau selalu menurut, aku mau taat kepada janji firman-Mu. Amin, setiap hari. Jadikan hidupku pelita bercahaya di depan banyak orang. Hidupku menjadi berkat, mencari domba yang sesat. Amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, menurut firman-Mu. Setiap hari kami mau taat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan hidupku menjadi berkat, menjadi pelita, haleluya, untuk mencari domba yang sesat, supaya mereka selamat Bapa. Itulah kerinduan hidupku, haleluya. Sucikan Bapa, kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan hidupku sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami lapar haus akan firman-Mu, sumber kebenaran. Amin, haleluya. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk tujuan yang mulia, sehingga nanti kelak hidupku berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin, haleluya. Sehingga nanti kelak Tuhan Yesus datang menjemput kami anak-anak-Mu Bapa. Sehingga nanti kelak kami akan hidup bersama Yesus di surga selamanya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Minggu malam tanggal 20 Februari 2022. Kita bersyukur kalau tadi pagi Bapak Ibu ada yang ke ibadah onsite maupun online. Ini semua kan anugerah Tuhan. Yang penting selagi kita hidup, mari kita menjaga hubungan baik kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan. Seperti pujian tadi, kita mau menurut firman Tuhan tiap hari, tiap saat. Kita mau taat, bangun diri kita untuk selalu hubungan kita akrab dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi pelita, bercahaya di tengah-tengah bangsa yang bengkok ini. Seperti dalam Filipi pasal 2:15, saudara. Saya mau bacakan. Tuhan ciptakan kita seperti itu, supaya kita menjadi garam, menjadi terang. Karena akibat dosa, banyak manusia nuruti daging, tidak nuruti firman Tuhan. Tapi bagi kita, mari kita ikuti firman Tuhan. Filipi pasal 2:15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ini menjadi kerinduan dari Tuhan.
Karena Tuhan mau supaya kita dipercaya. Itu firman Tuhan. Ini firman Tuhan kan perintah Tuhan untuk Tuhan, untuk kita. Supaya kita taat kepada firman Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Menjadi pelita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab Efesus pasal yang ke-6. 1-9. Demikian firman Tuhan. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Ayat 9 terakhir. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkan ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Kita mau setia baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang paling penting ketiga, marilah kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Ini bicara keluarga lagi Bapak ya. Antara keluarga, bapak dan anak, dan antara majikan dan karyawan. Jadi ada 4 hal poin. Yang pertama bicara anak-anak, kita sebagai anak-anak. Kedua sebagai papa orang tua. Ketiga pegawai-pegawai, karyawan atau bekerja. Mohon maaf kalau dalam kitab sebut hamba, dikatakan hamba supaya kita belajar rendah hati. Dan yang keempat tuan-tuan ya, pemimpin perusahaan ya. Dan kalau kita bicara yang pertama anak-anak, kata firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini harusnya aturan firman Tuhan begitu. Konteksnya Kristus. Kalau bukan Kristus Bapak Ibu, keadaan dunia banyak anak-anak berani sama orang tua. Ada anak sampai membunuh orang tua, dendam sama orang tua. Kalau kita di dalam Kristus tidak boleh. Maka dikatakan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, inilah aturan-aturan firman Tuhan. Karena maunya Tuhan suatu hari kelak kalau ikuti firman Tuhan, Tuhan tempatkan kita di surga. Kalau ikutin dunia ya jangan mau masuk surga saudara. Kalau Bapak, Ibu, Saudara semua, anak-anak semua ya, saudara-saudara, anak-anak semua ya, anak-anak, kalau udah ikuti firman Tuhan, mau ikuti dunia, berani sama orang tua ya, tinggallah di dunia terus, kamu udah bisa masuk surga. Ya, dan nanti dunia akan lenyap, masuk neraka nanti. Tapi kalau mau masuk surga, kita harus taat kepada firman Tuhan, harus hormat sama orang tua. Karena anak itu lahir dari orang tua itu Tuhan ciptakan, anak Tuhan ciptakan, tapi hierarkinya anak di bawah orang tua. Maka harus anak-anak itu hormat, itu perintah dari Tuhan. Dari sejak awal saudara, dari sejak awal Tuhan perintahkan hukum Taurat, 10 hukum Taurat sudah diatur. Harus menghormati orang tua anak-anak itu. Ke-10 firman, coba kita buka Ulangan pasal 5 ya. Dari ayat 1 sampai ayat 16 itu semua bicara tentang apa? Hukum Taurat 10 firman Tuhan. Saya mau baca khusus orang kepada anak-anak, kepada orang tua ya. Anak hormat kepada orang tua di ayat 16. Itu hukum yang kelima ya. Dikatakan ayat 16, Ulangan 5 pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini hormati. Supaya firman Tuhan, kehidupan kita bahagia. Bisa dikasih panjang umur sama Tuhan. Kenapa? Kecuali kalau anak-anak masih muda dipanggil sama Tuhan, itu urusan lain. Yaitu otoritas dari Tuhan. Ini aturan umum. Ada general case, kasus-kasus umum. Ada special case. Kalau anak muda masih kecil, bahkan masih kecil ada yang meninggal. Itu special case. Itu maunya Tuhan, haknya Tuhan, otoritas Tuhan. Karena nyawa segala hidup ada di tangan Tuhan. Tapi general case, yang umum sifatnya aturan, anak-anak harus hormat sama orang tua. Kalau hormat sama orang tua, kata di ayat ketiga, supaya kamu berbahagia, panjang umur di bumi. Nah, demikian
kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan yang kedua masalah bapak-bapak. Bapak-bapak juga tidak boleh nyakitin anak-anak. Saya pribadi kalau nyakitin anak, saya minta maaf baik kepada istri, kepada anak. Saya akui kesalahan saya. Saya kan manusia. Ayah-ayah juga manusia, saudara. Bukan malaikat, bukan Tuhan. Juga bisa ayah juga, biarpun lahir duluan, tapi ayah juga bisa salah, namanya manusia. Tapi konteksnya di sini, asal di dalam Tuhan harus ada kasih. Intinya kasih. Karena Tuhan kan hukum yang utama kan mengasihi Tuhan dan saling mengasihi, hukum yang kedua. Konteksnya kalau saling mengasihi, bapak mengasihi anak, anak mengasihi. Kalau saya cinta kepada orang tua saya cinta kepada orang tua saya almarhum. Hormat saya, ya. Sehingga hidup kita diberkati. Ya, kalau kita hormat sama orang tua dan kata firman Tuhan, kamu berbahagia panjang umur. Demikian ayah, bapak-bapak, ibu-ibu harus jangan nyakitin anak-anak. Didik dia dengan firman Tuhan. Seperti dalam Ulangan. Saya mau baca. Semua konteksnya firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 6 itu dikatakan ayat yang ke-7. Sebagai orang tua, ayat yang ke-7. Dengar baik-baik. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang tua ya. Kata firman Tuhan, Ulangan pasal 6 ayat 7. Gampang. Ayat 6 angka manusia, 7 angka sempurna. Ikuti firman Tuhan, jalan yang sempurna. Yaitu demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Setiap saat kita, kata firman Tuhan, ajar anak-anak itu supaya ikuti firman Tuhan. Karena anak itu kan kepercayaan dari Tuhan kepada orang tua. Maka kata firman Tuhan, didik dia. Makanya dikatakan sini ayat keempat, Efesus 6 ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Jadi didik kita anak-anak sebagai orang tua untuk didik anak takut akan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita diberkati. Jadi keluarga diberkati. Sentralnya rumah tangga. Kemarin saya terangkan tentang istri harus menghormati suami, suami mengasihi istri. Demikian ini lengkap sini besar keluarga. Anak-anak hormat sama orang tua cinta kasih kepada anak, jangan nyakiti. Semuanya dasarnya Tuhan. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, kita ikuti firman Tuhan, hidup kita bahagia, diberkati. Yang ketiga, hamba-hamba, karyawan-karyawan, kalau menurut firman Tuhan layak. Karena semua itu ciptaan Tuhan, kaya miskin, kita semua itu Tuhan ciptakan, dan Allah punya aturan main. Dan aturan main di sini jangan mengatur Tuhan, tapi kita belajar untuk diatur sama Tuhan. Jangan sok tahu, tapi kita belajar rendah hati, ikuti firman Tuhan di ayat yang kelima. Hai hamba-hamba atau karyawan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Kita bekerja sama seperti kamu taat kepada Kristus, sama. Kalian juga harus taat kepada pimpinan sepandang seperti Tuhan Yesus. Kalau ada pimpinan yang benar sebagai manusia, bisa juga pimpinan salah. Ya doakan saja supaya mereka juga bertobat, tapi dengan kasih. Dan kita tunjukkan supaya hidup kita menjadi berkat. Seperti tadi di lagu pujian, untuk mencari domain sesat. Siapa tahu pimpinan kita belum mengenal Tuhan, tapi dengan perbuatan kita baik, hidup kita menjadi berkat. Sama juga seorang pemimpin harus juga yang baik. Di ayat yang ke-9, dan kamu tuan-tuan, ya, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan yang tidak memandangmu. Tuhan tidak memandang muka. Oh, ini bos lebih dihargai sama Tuhan. Oh, tidak. Jadi bos itu jadi pemimpin itu karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak bisa, saudara. Bisa dibikin mati, saudara. Takut kita. Pokoknya semua di sini, bapak, anak, sebagai karyawan, sebagai bos Tuhan, itu bersumber datang dari Tuhan. Kaya miskin itu Tuhan yang bikin. Coba kita buka. Dalam Amsal Sulaiman saya kasih tahu. Amsal Sulaiman pasal 2 sebagai ayat terakhir. Amsal kaya miskin itu dari Tuhan. Amsal Sulaiman 22 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi semua yang membuat itu adalah Tuhan. Tuhan punya hak. Duh, kenapa kok dibikin? Ya urusan Tuhan. Tanyalah kepada Tuhan, karena saya bukan Tuhan, tapi saya ikuti firman Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Ada 4, itu mari sebagai anak-anak hormati kepada orang tua. Dan yang kedua, orang tua mengasihi anak, jangan bikin sakit hati. Kalau bikin sakit hati, minta maaf kepada anak. Kita harus belajar hidup menjadi berkat. Dan sebagai karyawan, sebagai hamba harus hormat pekerja, taat
tunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, harus juga punya cinta kasih. Tidak boleh mengancam, kata firman Tuhan. Ngancam mau pecat, tidak boleh. Kepandang Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Kalau semua pandang kepada Tuhan, hidup kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Biar Tuhan semua memberkati kita semua. Biar Tuhan pimpinlah langkahku. Setiap kita minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberkati kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa, sertamu itulah doaku. Amin. Doa kita, permohonan kita, agar ku selalu merendahkan diri datang kepada Yesus, menurut firman-Mu setiap hari. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadikan pelitau di dalam gelap, haleluya, mencari domba yang sesat, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari, amin, haleluya. Jadikan pelitau di dalam gelap, amin, haleluya. Mencari domba yang sesat, amin, haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Hidup taat firman Tuhan. Amin.